Rusia memporak-porandakan Ukraina hingga menimbulkan kepanikan yang cukup besar di Kiev. Dalam serangan besar Rusia pada 7 Maret 2025, sejumlah alutsista dan persenjataan negara itu telah dikerahkan demi menghancurkan infrastruktur sipil dan energi yang tersebar di beberapa wilayah Ukraina. Mulai dari rudal jelajah, kendaraan lapis baja, drone, hingga senjata elektronik dan cyber dipastikan meluncur tanpa hambatan dalam serangan kejutan yang dilancarkan Rusia. Salah satunya adalah rudal KH-101. Pasca Amerika Serikat menangguhkan bantuannya kepada Ukraina, Rusia melihat situasi ini sebagai celah untuk menyerang Ukraina secara besar-besaran. Dalam serangan terbarunya di sejumlah wilayah Ukraina, Vladimir Putin sebagai kepala sekaligus komando serangan memilih rudal KH-101 sebagai opsi utama dalam menggempur Ukraina. Kemampuan rudal KH-101 yang dapat menempuh jarak hingga 550 km dengan daya ledak yang luar biasa membuat rudal ini dinilai cocok untuk memberi efek kejut pada mental pasukan Ukraina usai ditinggal Amerika Serikat. Di samping itu, efektivitas rudal ini pun jangan diragukan. Sebagai versi rudal yang telah diperbaharui, rudal KH-101 mampu untuk terbang sangat rendah dengan kemampuan manuver yang cukup presisi, sehingga dapat menghindari radar sistem pertahanan udara. Harus diakui, Rusia telah berhasil mendominasi perang menahun ini dengan mengembangkan taktik pada efektivitas penggunaan alutsista mereka secara maksimal, seperti yang mereka lakukan pada alutsista misil Iskander-M mereka. Dengan bantuan Iskander-M, Rusia dalam beberapa tahun terakhir dapat melancarkan serangan misil di banyak lokasi berkat kemampuan mobilitas Iskander-M yang dapat bergerak secara efektif di daratan. Selain menempatkan misil-misil Rusia di posisi yang tepat, Iskander-M juga didesain untuk menembakkan rudal berkekuatan nuklir dengan berat hulu ledak mencapai 700 kg. Alhasil, misil-misil yang terbang dan mencapai target dipastikan akan menciptakan kehancuran yang sangat besar. Selain memanfaatkan rudal KH-101 dan Iskander-M dalam perang mengerikan yang mereka bawa ke meja makan, Rusia juga menggunakan korvet Buyan-M, kapal perang canggih sebagai media untuk menembakkan misil jarak jauh dari wilayah perairan. Dalam membantu Rusia di tengah peperangan yang berusaha mereka menangkan, korvet Buyan-M menjadi salah satu alutsista esensial yang menjadi kunci pintu kemenangan. Dilengkapi dengan countermeasure elektronik khusus dan rudal jelajah kaliber berkemampuan nuklir, membuat korvet Buyan-M mampu untuk menerbangkan rudal ganas ke teritori musuh pada jangkauan 1.500 km. Hal itu Rusia buktikan 2 tahun lalu saat mereka menembakkan 4 misil kaliber menggunakan Buyan-M yang berdiam di Black Sea dan mengklaim berhasil merusak target militer di wilayah Zhytomyr, Ukraina. Dominasi yang selama ini dipegang Rusia juga tidak akan mereka dapatkan bila negara adidaya ini tidak menggunakan rudal KH-59 dalam operasi militernya. Sebagai rudal udara permukaan berpemandu kamera televisi, rudal KH-59 dimanfaatkan Rusia untuk menargetkan target spesifik yang membutuhkan visual dalam proses eksekusinya. Di samping kemampuan pemandunya, rudal KH-59 milik Rusia juga mereka gunakan untuk memberi serangan kejut dalam waktu singkat. Hal ini dikarenakan rudal KH-59 mampu bergerak pada kecepatan maksimum 285 meter per detik, sehingga kehadirannya akan secepat kedipan mata para musuh yang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya telah berpindah alam. Dalam penggunaannya, informasi yang ada menunjukkan bahwa rudal KH-59 sempat digunakan pada operasi penyerangan markas Ukraina di galang kapal Okean. Pada serangan yang terjadi pada bulan Juni 2022 itu, Rusia berhasil menjatuhkan mental para prajurit Ukraina usai menumbangkan 500 prajurit yang bertugas di markas itu. Bila kalian berpikir bahwa rudal KH-59 merupakan rudal tercepat Rusia, tebakan kalian salah. Dalam peperangan ini, Rusia juga memiliki salah satu alutsista yang digadang-gadang sebagai salah satu alutsista paling berbahaya yang dimiliki Rusia. Alutsista itu adalah Oresnik Intermediate Range Ballistic Missile buatan Rusia. Dengan kecepatan Mach 10 yang mampu bergerak menuju target dengan kecepatan 12.380 km per jam atau 3 km per detiknya. Dengan kemampuan rudal yang mampu untuk terbang dalam waktu yang sangat singkat. Rudal Oresnik juga sangat ditakuti oleh Ukraina dan Sekutu Barat karena kapabilitasnya untuk menembakkan hulu ledak bertenaga nuklir.
Alhasil kemampuannya dalam menghancurkan tak dapat lagi diragukan. Rudal Oresnik diperkirakan mampu untuk menghancurkan fasilitas militer yang sangat terlindungi. Bahkan menurut informasi yang saya dapatkan, hingga saat ini belum ada sistem pertahanan udara yang dipastikan efektif untuk menghentikan rudal Oresnik. Alhasil kehadiran rudal yang masih berumur jagung ini membuat Ukraina ketar-ketir dan menciptakan kebisuan yang tak tergambarkan bagi Eropa dan para sekutu Barat. Selain Oresnik, Rusia juga memiliki alutsista yang perlu diperhitungkan, sebuah mesin yang dinamakan penyembur api TOS-1A. Sebagai alutsista yang berfungsi untuk meluncurkan puluhan roket dalam sekali kokang, penyembur api TOS-1A telah menjadi kawan setia prajurit Rusia dalam menghancurkan prajurit Ukraina di wilayah terbuka. Selain itu, dengan kemampuan beberapa senjata termobariknya, TOS-1A didesain untuk menghancurkan benteng musuh hingga kendaraan lapis baja dan transportasi lawan Rusia. Meskipun memiliki daya hancur yang signifikan, TOS-1A juga rentan terhadap serangan balik. Pasukan Ukraina telah berhasil menghancurkan sistem TOS-1A dalam operasi militer mereka. Senjata demi senjata Rusia terungkap, dan hal ini tentu saja menyadarkan semua pihak bahwa Rusia bukan negara yang dapat diajak bermasalah. Selain alutsista darat yang telah disebutkan tadi, Rusia juga memiliki 2 S-19 MSTAS, sebuah self-propelled howitzer yang telah mereka gunakan sejak era kejayaan Uni Soviet. Dengan bodi yang menyerupai tank, 2 S-19 MSTAS mampu bergerak di medan yang sulit dengan armor 15 mm yang siap melindungi prajurit Rusia dalam menghujani pasukan Ukraina dari segala sisi. Berbicara mengenai tank, tentu tidak bisa melupakan T-90 yang dibanggakan oleh Rusia sebagai tank tercanggih di tubuh militernya. Berbekal perisai campuran baja komposit reaktif, tank ini mampu untuk menahan serangan musuh dari segala sisi dengan ketahanan yang luar biasa. Untuk melengkapi peran defense-nya, tank ini memiliki meriam smoothbore 125 mm 2A4M sebagai persenjataan utamanya. Dengan meriam ini, T-90 dipastikan dapat menembak secara efektif pada jarak 100 meter hingga 6 km. Selanjutnya, ada drone Shahid, pesawat tanpa awak bunuh diri milik Rusia yang dihasilkan berkat kerjasama dengan Iran. Sebagai drone tanpa awak, drone Shahid secara efektif digunakan Rusia dalam peperangan yang mereka hadapi. Dengan daya ledak masif dan jangkauan tempuh yang kuat, drone Shahid dipastikan menjadi ketakutan tersendiri bagi Ukraina dan Eropa. Bahkan menurut informasi yang ada, drone ini berhasil menjadi pengubah permainan karena diperkirakan memiliki kemampuan melebihi ATACMS dan Storm Shadow sekutu Barat. Memasuki babak baru peperangan tanpa Amerika, Rusia telah mengungkap alutsista drone FPV mereka. Sebagai drone baru, drone FPV dilengkapi dengan serat optik, membuat drone ini tak dioperasikan menggunakan sinyal radio sehingga sangat sulit untuk diintervensi oleh musuh. Selain itu, sebagai drone Rusia yang baru, tebakan mengenai kegunaannya masih sangat bervariasi, sehingga sulit bagi Ukraina untuk menghadapi alutsista Rusia yang tak dapat diprediksi. Namun, dalam salah satu rekaman langsung di medan peperangan, telah nampak drone FPV digunakan untuk membersihkan ranjau anti-tank musuh. Di samping senjata-senjata terkini Rusia, negara tandingan Amerika Serikat ini juga berhasil mengembangkan taktik perang lapangan menggunakan strategi seperti Cope Cage Tank, atau pelindung tambahan pada alutsista mereka, hingga memanfaatkan drone dengan cerdas sebagai faktor penting yang membawa negara itu berjalan maju dalam peperangan yang terjadi. Bila dibandingkan dengan kekuatan senjata negara-negara barat, kemampuan militer dan persenjataan Rusia diperkirakan cukup seimbang. Namun bisa jadi ada alutsista yang tak terungkap sehingga belum dapat dipastikan apakah Rusia lebih unggul dibanding sekutu barat. Terlepas dari itu semua, mendapatkan serangan kejutan di saat mental politisi dan pasukan negaranya berada pada situasi yang mengkhawatirkan, nampaknya membuat Zelensky tertekan dan mengharapkan penghentian dari kehororan yang melanda negaranya. Melihat situasi yang ada, bagaimana menurut kalian? Apakah Ukraina mampu bertahan menghadapi gempuran senjata canggih Rusia? Ataukah sekutu barat mampu menciptakan hasil seri melalui boneka mereka?